Kita nyanyi bareng ya. Waktunya untuk gunakan hati kita, salurkan aspirasi bersama demi bangsa. Lebih percaya suara kita sangat berharga, menentukan arah masa depan Indonesia. Langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagai sarana integrasi bangsa. Ayo rakyat Indonesia, bersatu langkahkan kaki menuju bilik suara tahun 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Upacara pelantikan dan pengambilan sumpah janji anggota Panitia Pemungutan Suara Terpilih Pemilu tahun 2024 dimulai. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, agar acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan hikmat, marilah kita buka dengan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang penetapan dan pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, dan seterusnya. Ketiga, dan seterusnya. Keempat, keputusan ini berlaku pada tanggal pelantikan, salinan, dan seterusnya. Petikan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal 23 Januari 2023. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tertanda Imam Arif Setiarja. Desa Karanggude Kulon, Ulfa Nurjana, Ahmad Miftahudin, Sela Yogi Pratama. Desa Kebasen, Jatmiko, Firda Amalia Septiani, Imam Fauzi, Akbar Hidayat, Raden Roro Mahaini Listio Prasetyo Yuliati. Desa Karangsalam Kidul, Ahyarul Anam, Lamangat Nivlaful Uza, Osi Nur Hasanah. Desa Purbandana, Suratman, Suratno, Amalia Nur Aini, Antoni Saputro, Eko Yuliansor. Desa Cidora, Ahmad Khodirun, Susanto Triharyono, Nurpalita, Lastiono. Sawangan Wetan, Gustiantoro, Eko Prasetyo, Eni Septianingrum. Supriyanto, Basuki Winarno, Jenny Rizka Pintahati. Desa Kalikidang, Amin Supangat, Warsono Septi Suryaning Tias. Taat Saimuddin Putra, Husni Asfar, Meliani Pristia Alam. Lurahan Babosan, Daim Ciptadi Agus Duranto, Dika Adi Prasetyo. Lurahan Grendeng, Jarwo Eko Marto. Desa Kapakali, Budi Masuri. Hal-hal pelantikan dengan memanjatkan puji syukur dan rahmat Allah Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini, Selasa, tanggal 24 Januari tahun 2023, saya, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, berdasarkan surat keputusan KPU Kabupaten Banyumas nomor 8 tahun 2023, tanggal 23 Januari 2023, melantik saudara sekalian sebagai anggota Panitia Pemungutan
2024, saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan penuh rasa tanggung jawab. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rahmat kepada kita semua. Amin. Sebelum saya menuju, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpah? Menurut agama apa? Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab membela dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sumpah ini adalah sumpah terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus dihormati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, agar saudara mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan hikmat. Untuk yang berkesumpah, demi Allah saya bersumpah. Untuk yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Untuk yang beragama Buddha, demi Sang Hyang Adi Buddha saya berjanji. Bahwa saya akan menunjukkan dan kuasa saya sebagai anggota panitia pemungutan suara dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan tenang demi suksesnya pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kemudian Gubernur, Bupati, sekalian demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan. Untuk yang beragama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Untuk yang beragama Buddha, Sabda-Sata Barata Sri Tata. Pengambilan sumpah janji selesai. Rohani disilakan kembali ke tempat. Dilanjutkan pembacaan fakta integritas anggota panitia pemungutan suara pemilihan umum tahun 2024. Bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan pemilu dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut. 1. Menyelenggarakan pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil secara profesional, efektif, dan efisien. Penandatanganan fakta integritas oleh yang menyatakan janji secara simbolis. Kami ucapkan selamat datang menjadi bagian dari keluarga besar KPU Banyumas. Kawan-kawan sekalian,
Anda sekalian saat ini adalah bagian dari tubuh kami. Satu badan dasar yang kami. Kawasan PPK, PPS adalah kalau jajan sebagai tubuh. Yang namanya tubuh adalah kata sekalian. Yang badan ketika adalah saling menyayangi, saling kerjasama, saling menjadi dan saling seiring seirama. Kalau satu sakit maka semua pasangan yang lain maka pada rumah makanan dan perlakukanlah keluarga besar sebagaimana badan kita. Sayanglah, saling menutupilah dan kerjasama. Yang kedua kawan sekalian, saya pesankan bahwa kawan-kawan adalah sebagai bagi kami adalah harus sebagaimana bangunan yang kokoh. Sopan karena menjadi waktu sebagai barisan sebagaimana bangunan yang kokoh. Yang ada barisan kawan-kawan, barisan dikatakan ketika satu komando. Maka pesan kami kawan-kawan harus satu komando. Tertib dan loyal adalah pimpinan. Siapa saudara-saudara? Tertib dan loyal adalah pimpinan. Satu komando barisan. Dalam kawan sekalian, apapun nantinya ke depan dalam proses integrasi kami KPU, PPK, PPS dalam proses integrasinya tentunya ada yang enak dan tidak enak. Kami pesan kepada saudara-saudara, walaupun tidak enak, nikmati sendiri dan tolong menjawab ajaran bahwa kalau tidak enak tolong menjawab. Ada rangkungkanlah proses itu di dalam. Jangan sampai keluar di luar. Keluar dapatnya olehnya lebih enak, betul kan? Paham ya? Artinya proses itu betul harus ngedumel apa? Sudah itu selesai di dalam. Jangan sampai pihak keluar. Kalau keluar dari komunitas kita, maka yang akan terjadi adalah apa? Kita mau fitnah dan ujungnya adalah runtuhnya kepercayaan publik terhadap kita. Yang ketiga kawan sekalian, pesan kami adalah teman-teman menjadikan sebagaimana bangunan kaumnya yang setuju karena lokasinya saling memakan, yang setuju bantu-bantu, saling mengomongan satu dengan yang lain, saling membuka. Kalau ada yang lemah, tolong bantu, gotong royong. Jangan merasa aku loh, jangan merasa saya loh, berhasil dengan saya, tetapi harus gotong royong. Ini 3 pesan kami kawan sekalian, yuk bareng-bareng wujudkan pemilu yang jurdil, yang sukses tanpa es. Terakhir kawan sekalian, KPU Banyumas sudah mencanangkan 4 nilai, 4 prinsip yang kita sebut P, PINKS. P, profesional. Teman-teman mesti kami, teman-teman jadilah benar-benar profesional. Profesional siapa? Tahu aturan, cerdas, laksanakan kerja sesuai dengan aturan. IM, integritas, yang membedakan kita yang lain.
193 TPS tersebar di 331 desa dan kelurahan. Proses ini sudah kita mulai dari pendaftaran, tes tertulis, dan diakhiri wawancara serta tanggal pendaftaran. Ini Pak Bakti, dari ini pada bangsakan, tolong saya di Ayomi, lalu di Ayomi aja. Kalau bahasa kita ya, kita perlu subur, sembur, pitutur, dan bur. Mohon Pak Bakti nanti untuk menyampaikan pituturnya, semburnya, subur, buburnya. Allah. Marilah kita ikuti bersama sambutan Bupati Banyumas. Untuk ini kepada yang terhormat Bapak Insinyur Haji Ahmad Yusuf, kami silakan. Bapak Ibu semuanya yang disorot berbahagia, saya langsung akan memberikan hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang perlu diperhatikan dalam menjalankan tugasnya. Yang pertama, senantiasa menjaga independensi. Independensi itu merdeka, ya. Jangan berpihak, jangan berpaling, ya. Jangan selingkuh, gitu kan. Independen, ya. Dan integritas. Integritas itu punya sikap, ya. Punya prinsip, ya, kepada kebenaran yang hakikat, kepada kebenaran yang hakiki, ya. Saya bertugas sebagai PPS karena untuk kepentingan rakyat, untuk republik ini, bukan untuk siapa-siapa. Ya. Sebagai penyelenggara pemilu serta hindari konflik kepentingan yang dapat mengakibatkan rusaknya cipta penyelenggara pemilihan. Ada satu rusak semuanya. Susun Suraga rusak karena bila sendiri. Oleh sebab itu masing-masing jaga integritasnya, jaga independensinya, ya. Jangan mudah dirayu, jangan terpengaruh, ya. Jangan kemudian memihak pada golongannya atau yang menjadi preferensinya sendiri. Kemudian bersikaplah jujur, adil, objektif, transparan, akuntabel dalam melaksanakan tugas. Ngomong gampang, ya, lapor susah. Jujur, ya, apa adanya. Jujur itu apa adanya, ya. Gak usah dibuat beda, gak usah dimanipulasi. Jujur itu namanya manipulasi, ya. Adil, tidak berpihak, ya. Tidak berani seluruh dewek, tidak berani partai dewek, karena semuanya pasti berpartai, ya. Tidak berani golongan dewek, ya. Objektif itu sama dengan adil, tetapi lebih pada individu, ya. Pada individu. Jadi melihat sesuatu itu dengan kacamata akal, pikiran akal sehat, ya. Itu jalannya berarti betul dengan akal sehat, dengan hati. Dan akuntabel itu segalanya sesuatu itu dapat dipertanggungjawabkan dari awal sampai tengah lagi sampai terakhir. Ini tercatat jelas, tergambar jelas, terpotret jelas, menjadi eviden, menjadi bukti. Jangan sampai kita sudah bekerja baik, kita sudah melaksanakan tugas semuanya dengan baik, tapi kemudian baiknya cuma malu saja, tidak ada catatannya, tidak ada evidennya, tidak ada buktinya. Jadi mencatat, memotret, menulis, merangkum, ini penting. Kalau ada apa-apa, mengatakan akuntabel adalah ini. Saya ada buktinya, saya tercatat dengan baik, jelas. Semua orang mengatakan, oh ternyata betul. Kemudian bekerja dengan sungguh-sungguh, cermat dan penuh kehati-hatian, untuk serius. Kenapa? Ini adalah masalah serius. Yang akan terpilih adalah orang-orang yang akan memakmurkan, memperjuangkan kehendak dan cita-cita kita semuanya. Salah milih, pada janji, berantakan semuanya.
Maka harus sungguh-sungguh aja beberapa ya. PPK itu bukan main-mainan. PPK itu kerjaan yang serius, yang sungguh. PPS ini dari dulu itu saya IPS ya. Yang sungguh-sungguh ya. Jadi PPS itu pekerjaan yang sungguh-sungguh, bukan mainan ya. Oleh sebab itu, karena kesungguhan itu memerlukan jasmani ya, perlu jasmani, perlu stamina ya, perlu kerja panjang ya. Kemudian yang terakhir adalah mendapatkan pemimpin yang legalitas, yang legal, dengan hasil apa? Berintegritas ya. Tidak cukup berintegritas tapi juga berkualitas. Berkualitas bagaimana? Yang punya ilmu, yang punya pengalaman, serta berdedikasi. Yang lebih penting adalah mencintai bypass untuk kita semuanya. Saya rasa itu Bapak Ibu semuanya, dan semoga Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya ya, berjuang dari titik sekarang sampai akhir nanti perjuangan kita selesai. Bapak Ibu tetap sehat, Bapak Ibu selamat, dan ada yang sakit, apalagi ada yang seperti dahulu, jangan sampai ya, jangan sampai. Jadi birunya laut, jernihnya sungai. Belum selesai. Nanti kemarin lagi. Enggak ini. Birunya laut, jernihnya sungai, indah sekali. Indah, nyaman, pastilah apik. Pemilihan PPS penuh dengan dramatisasi dan haru biru. Tapi yakinlah ini yang terbaik. Ada sisi menit berarti. Ini di sini. Guru Satria tempatnya olahraga. Olahraga di Satangan Krida Satria. Ini masyarakat dan yang terpilih gembira, yang tidak terpilih hatinya legawa. Ayo baik ya. Selamat bekerja, sehat capek ya. Semeduran selawase. Ajak itu. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berkatilah kami dan berilah keselamatan, kekuatan, kemampuan dan kemampuan melaksanakan pengabdian dalam meningkatkan sumber daya manusia yang handal dan profesional, berdedikasi dan berakhlak mulia sesuai dengan petunjuk mulia yang Maha Kuasa. Allahumma ighfir lana wa lil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini KPU Kabupaten Banyumas melantik dan mengambil sumpah 993 PPS tersebar di 331 desa dan kelurahan. Kami berpesan pada PPS yang baru dilantik adalah pertama, kerjalah profesional. Kedua, integritaslah dijaga. Keempat, ketiga kolaborasi, dan keempat sinergisitas. Kita sebut PING, profesional, integritas, kolaborasi, dan sinergisitas. Ketika empat ini diugemi, dipedomani, maka kami pastikan pemilu berjalan lancar. Dan
Dan kami instruksikan kepada PPS yang baru dilantik untuk segera kerja, minimal 3 kerja. 1. Rekrutmen Pantali. 2. Pemetaan TPS. 3 adalah membantu KPU untuk memverifikasi dukungan anggota DPD. Teman-teman PPS ini ya nanti bisa menjaga diri, kesehatannya, badannya, sehingga tidak jatuh sakit, apalagi sampai meninggal dunia seperti pemilu yang lalu. Jadi saya minta pengalaman yang masa lalu itu sudah jelas dan sudah pernah terjadi, jangan terulang lagi di pemilu yang sekarang. Itu pesan pertama. Yang kedua, bekerjalah secara profesional, berintegritas, transparan, terbuka, ya, dan berdedikasi kepada masyarakat, bukan kepada diri sendiri, kepada partai atau golongannya. Hari ini KPU Banyumas sudah melaksanakan pelantikan PPS se-Kabupaten Banyumas. Sejumlah 993 PPS sudah kita lantik. Tentu ini adalah awal ya untuk badan ad hoc kita di tingkatan PPS untuk melakukan kerja-kerja tahapan, kerja-kerja kepemiluan. Setelah dilantik, kawan-kawan PPS ini akan langsung bekerja untuk kemudian mereka melaksanakan tahapan. Di antaranya pemetaan TPS dan juga persiapan untuk rekrutmen penyelenggara, khususnya adalah pemutakhiran data pemilih. Petugas pemutakhiran data pemilih per 26 Januari nanti kita akan sudah mulai pendaftaran, sehingga nanti efektif di 6 Februari petugas pemutakhiran data pemilih itu sudah bekerja untuk memutakhirkan data di setiap TPS di Kabupaten Banyumas. Harapannya tentu setelah pelantikan kita berharap teman-teman PPS ini solid untuk melakukan kerja-kerja kepemiluan di tingkatan desa. Karena kerja-kerja kepemiluan itu kan kerja-kerja yang sudah sesuai dengan tahapan, ini tidak bisa sendiri, semua harus bisa berkolaborasi. Jadi PPS yang terlantik, setelah dilantik pulang ke desa masing-masing itu harus silaturahmi dengan para stakeholder, dengan pemerintah desa, dengan para tokoh masyarakat, sehingga nanti kerja-kerja tahapan di tingkatan desa, teman-teman PPS sudah mendapatkan dukungan dari semua pihak. Jadi terkait dengan PPS ini, di 2024 kan tahapannya juga sebenarnya hampir sama ya seperti tahun 2019 kemarin. Kalau di 2019 kemarin banyak kejadian yang menimpa badan ad hoc kita, di 2024 kita tidak menginginkan seperti itu. Sehingga sudah kita lakukan evaluasi, termasuk hari ini kita juga sudah melakukan seleksi dengan sangat hati-hati, dengan sangat cermat, dengan sangat teliti terkait dengan batasan usia di KPPS pada nantinya yang kita rekomendasikan tidak lebih dari 55 tahun. Untuk PPS, karena kerja di tingkatan desa, kita juga sangat selektif sekali. Sudah kita cermati, insya Allah teman-teman yang terpilih adalah teman-teman yang memiliki kesehatan yang baik, memiliki kecukupan baik dari sisi ilmu pengetahuan dan juga waktu dan juga komitmen. Insya Allah semuanya sudah kita pertimbangkan dengan matang. Ya, harapan saya teman-teman PPS terlantik ini bisa bekerja dengan semua pihak, bisa bekerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tata regulasi yang ada, dan sukses pemilu di Kabupaten Banyumas salah satunya adalah sukses juga penyelenggaraan pemilu di tingkatan desa. Sehingga 993 PPS yang kita lantik harus wajib hukumnya untuk bisa mensukseskan pemilu di tingkatan desa masing-masing dan bekerja sama dengan seluruh pihak yang punya kemampuan, yang punya kepentingan, yang punya tanggung jawab yang sama untuk melakukan suksesi pemilu di tingkatan desa masing-masing. Sungguh sangat luar biasa sekali pesan dari Ketua KPU dan Pak Bupati, sangat memotivasi kami. Semoga kami dapat menjalankan tugas PPS ini dengan baik dan tepat. Terima kasih. Seperti yang sudah sampaikan juga tadi, bahwa pada saat pelantikan ini sangat berkesan ya. Semoga kita juga bisa melaksanakan tugas dengan baik, bisa ikut membantu menyukseskan pemilu 2024 dengan baik. Rakyat Indonesia beri kontribusi nyata.